Halo, Assalamualaikum, Bu. Halo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Maaf ya Mbak, ketiduran tadi ngantuk. Iya, Bu, mboten Nggih, Ibu, napa-napa. mboten apa-apa. Iya, gimana Mbak? Ah. Ya, Nggih. Niki saking saudara Arjunarian. Nggih niki, Bu. ya. Iya tadi kemarin sudah ngirim pesan tadi. Oh. Nggih, Bu, niki kula anu nggih, Bu, mulai saking perkenalan riyen nggih. Oh iya. Niki Monggo. sebelumnya saya Muhammad Arjuna Salim, Bu, dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Biologi, dan rekan saya, Bu, ini Farah Fatimah Zahro, juga satu kelas dengan saya. Nah, kebetulan kami itu ada tugas ya, Bu, untuk mewawancarai waka kurikulum dari sekolah terdekat dari rumah kami masing-masing. Sedangkan kebetulan rumah saya itu kan di Mandesan ya, Bu. Terus dekatnya itu dengan MTS Jatiwangi. Dan kebetulan juga saya nggih alumni Temriku dulu waktu namanya Halo. masih PAJ gitu. Suaranya sampai kok putus-putus ya Mas? Oh, nggih, jaringannya menawi, Bu. Ya. Ya, silakan dilanjut. Oke, nanti pertanyaannya itu ada sekitar 7 segmen, Bu. Untuk segmen pertama itu Ya. terkait dengan kebijakan kepala sekolah, lalu kedua itu ada koordinasi waka sekolah, yang ketiga ada peran MVMP, yang keempat ada profesionalitas guru, yang kelima ada fasilitas sekolah, yang keenam ada pembelajaran. Halo, Bu? Ya. Halo? Halo? Suaranya hilang. Oh, nggih kiri, Din. Halo? Halo, Bu. Napa sampun terdengar? Iya, sudah. Oh, nggih. Yang terakhir itu ada pertanyaan tambahan terkait kurikulum pandemi, Bu. Niki langsung Ya. dimulai nggih pertanyaan pertama ngoten. Oh iya. Enggak. Jadi pertanyaan pertama niku, bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam mensiasati strategi pembelajaran, Bu, dari kurikulum yang dulunya itu KTSP menjadi kurikulum 2013. Oh iya. Banyak sekali kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah terkait dengan pembelajaran dari kurikulum KTSP menuju ke K13 ya Mas. Nggih. Sebenarnya ini sudah lama untuk perpindahan KTSP ke 13. Dan kita pun juga tidak ada perubahan yang signifikan. Sebenarnya kan kita itu setiap hari juga sudah menggunakan K13. Cuman kita nggak tahu proses pembelajaran kita sudah. Nah, misalnya bahwa anak-anak kita pembelajarannya menggunakan diskusi, kemudian bagaimana cara anak-anak supaya aktif. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, dan kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah yaitu dengan cara mengadakan workshop, kemudian mengundang beberapa pemateri untuk pembinaan dan lain sebagainya, mengundang juga pengawas untuk memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu guru supaya kita lebih paham lagi. Dan ternyata dari workshop dan pembinaan itu kita sebenarnya juga sudah menggunakan sistem K13 seperti itu. Oh, nggih, Bu. Kalau yang strategi selanjutnya, Bu, kan dari setelah K13 itu direvisi lagi, Bu, jadi K13 revisi.
Ini kok apa ada kebijakan baru Bu dari kepala sekolah Bu? Kita selalu update Mas untuk kebijakan-kebijakan itu, untuk perubahan-perubahan. Nah, jadi setiap ada perubahan, kita selalu untuk kepala sekolah itu selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu guru supaya Bapak Ibu guru itu tidak ketinggalan dengan informasi dan revisi tentang pendidikan, sehingga Bapak Ibu guru tidak ketinggalan tentang revisi yang sudah diubah oleh pemerintah. Jadi setiap ada revisi, kepala sekolah selalu memberitahukan kepada Bapak Ibu guru, dan sebisa mungkin Bapak Ibu guru selalu mendapat informasi dan melaksanakan perubahan yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswi untuk memajukan madrasah kita, seperti itu. Oh, nggih, Bu. Dan terakhir Bu, untuk yang kebijakan dari kepala sekolah terkait mensiasati strategi pembelajaran ketika pandemi ini ku kinten-kinten apa nggih Bu? Oh, kita mengikuti peraturan pemerintah Mas untuk karena pandemi yang tidak yang terus berlangsung selama sampai saat ini sudah 1 tahun ya berlangsung. Nggih. Maka kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dan sampai saat ini kita pun sudah berusaha bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ternyata sampai saat ini juga belum diizinkan. Untuk itu, selama pandemi ini di madrasah kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, meskipun secara daring, tetapi Bapak Kepala Sekolah juga selalu mendampingi dan selalu memberikan terobosan-terobosan ataupun memberikan layanan atau mendampingi Bapak Ibu guru supaya ketika pembelajaran secara daring itu bisa berjalan dengan baik. Misalkan kita di Kemenak itu ketika belajar daring banyak sekali aplikasi yang kita gunakan. Misalkan yang wajib kita gunakan di Kemenak itu adalah aplikasi e-learning. Nah, tidak hanya aplikasi e-learning saja, karena aplikasi itu sulit untuk dijangkau anak-anak karena terlalu berat ya Mas, maka kita bisa menggunakan aplikasi lain. Tujuannya supaya anak-anak bisa menjangkau atau bisa intinya bisa mengcover semua pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi banyak sekali aplikasi yang dipakai Bapak Ibu guru dalam pembelajaran selama daring. Seperti itu. Oh, nggih, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait koordinasi dari Wakasek untuk mensiasati perubahan strategi kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 dulu Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu? Halo? Halo? Coba diulang lagi. Selanjutnya itu bagaimana kerjasama yang timbul dalam mensiasati dan menangani perubahan KTSP ke kurikulum 2013 berdasarkan koordinasi dari Wakasek Bu, kalau ditinjau dari sana. Kita selalu mengadakan koordinasi Mas antara wakil kepala sekolah, ada 4 ya. Dari keempat wakil kepala madrasah selalu koordinasi terkait dengan pembelajaran. Misalkan dari Wakakesiswaan, Wakahumas selalu koordinasi bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang terbaik
agar siswa-siswi bisa menjangkau pembelajaran kita dengan baik. Jadi intinya sekarang begini, terkait dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa memikirkan bagaimana caranya siswa itu bisa mengcover pembelajaran dengan baik. Hanya itu saja sementara ini. Karena banyak sekali siswa-siswi itu yang terkendala dengan pembelajaran karena pandemi ini. Nah, permasalahannya berbagai macam. Kenapa tidak bisa mengcover pembelajaran itu? Kenapa? Karena satu, mereka terkendala dengan sinyal, terkendala dengan paket, terkendala dengan tidak punya HP, tidak punya paket data, dan lain sebagainya. Jadi untuk kurikulum K13, untuk kurikulum KTSP, nah itu sementara kita tidak memikirkan ke situ. Yang kita pikirkan bagaimana anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik selama pandemi ini loh. Karena memang banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Tidak semuanya bisa mengcover materi kita, terutama mereka yang ada di pelosok, yang ada di pegunungan, yang kondisi latar belakangnya tidak mampu dan lain sebagainya. Jadi untuk sistem kurikulum itu tidak kita kita pentingkan, cuman kita bagaimana bisa mengcover anak-anak itu sementara itu. Oke. Kalau kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi itu untuk menangani kendala tersebut dari pihak sekolah mengeluarkan kira-kira melakukan apa, Bu? Banyak sekali. Untuk menangani kendala itu kita sebagai pendidik ya Mas, kita mendata, kita menghubungi dulu siswanya. Kenapa tidak ada respon pembelajaran? Nah, kalau kita tidak bisa menghubungi, maka tindakan yang kedua, kita cari informasi dari teman-temannya. Kalau tidak ada, baru kita mendatangi home visit. Nah, supaya kita jelas-jelas tahu apa penyebab siswa-siswi kok tidak ada respon pembelajaran. Nah, dari situ kita tahu, dari home visit itu kita tahu berbagai macam permasalahan siswa-siswi. Nah, dari home visit yang sudah dilakukan, permasalahan di antaranya satu, mereka tidak ada sinyal karena jauh, misalkan di pegunungan. Kedua, karena orang tuanya sakit, sehingga tidak ada pulsa, tidak sempat, kedua orang tuanya sakit di puskesmas, sehingga dia harus menunggu bapak ibunya. Ada juga yang tidak punya HP. Nah, ada juga yang mereka memang jenuh dengan pembelajaran daring. Banyak sekali permasalahan. Untuk itu kita tidak bisa langsung menyalahkan siswa-siswi ketika mereka tidak merespon pembelajaran ini. Seperti itu. Oke, Bu. Berarti dan kami juga gini Mas, ketika anak yang tidak punya HP, nah kami dari pihak madrasah juga berusaha bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa, karena memang dari keluarga nggak mampu. Kemarin kita juga membalikkan siswa yang memang tidak mempunyai HP dan dari keluarga tidak mampu. Kita ke sana, kemudian kita berikan HP. Dan rencananya juga untuk paketan nanti kita bantu seadanya seperti itu. Kalau pengadaan pembelian HP dan paketan itu apakah dari dana pribadi guru-guru atau dari sekolahan, Bu? Ada dana sosial, ada dana untuk anak-anak. Kita carikan
dana yang mungkin yang jelas itu bukan dana madrasah seperti itu. Mungkin untuk paketan juga biasanya Bapak Ibu guru nanti ditawarkan gantian seperti itu. Oh, nggih. Nggih, Bu. Niki pertanyaan selanjutnya nggih, Bu nggih. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran MGMP dalam menyukseskan perubahan strategi kurikulum Bu dari KTSP ke kurikulum 2013 terus ke kurikulum 2013 revisi. Kira-kira perannya MGMP niku napa nggih, Bu? Iya, peran MGMP memang sangat membantu. Kalau dulu sebelum pandemi itu MGMP itu kita laksanakan antar madrasah. Jadi MGMP MTS Kabupaten Blitar itu sangat berperan. Kenapa? Karena kita bisa bertukar pikiran, bisa belajar bersama bagaimana caranya untuk pembelajaran yang harus berubah-ubah untuk kurikulumnya, misalkan dari KTSP ke K13 revisi seperti itu. Nah, tetapi selama pandemi ini kita sudah tidak lagi MGMP antar madrasah, tetapi kita tetap bekerja sama atau dalam MGMP, cuman ada di lingkup madrasah masing-masing. Nah, tetapi itu pun juga tidak mengurangi fungsi kita dalam MGMP, karena kita juga tetap bisa bekerja sama sesama guru maba dalam memikirkan bagaimana cara kita untuk pembelajaran yang lebih maksimal lagi sesuai dengan kurikulum 13 revisi. Nah, revisi itu misalkan sekarang itu yang terjadi adalah K13 yang terdapat dalam KMA 183 itu mengenai revisi PAI dan bahasa Arab. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai acuan untuk perubahan K13 revisi. Sehingga peran MGMP sangat berperan dalam perubahan tersebut. Seperti itu. Oh, nggih, Bu. Berarti setelah adanya pandemi ini MGMP hanya dilakukan di satu madrasah saja nggih, Bu nggih? Maksudnya begini, kita adakan di madrasah masing-masing. Nggak hanya satu madrasah, kita MGMP itu kita laksanakan di madrasah masing-masing bersama guru yang ada di madrasah masing-masing. Misalkan MGMP VK itu kita laksanakan di madrasah kita sendiri-sendiri bersama dengan guru VK yang ada di madrasah kita. Kalau dulu kita bersama-sama bertemu di madrasah mana itu gantian. Kalau sekarang tidak. Semua madrasah mengadakan MGMP di madrasah masing-masing bersama guru yang ada di madrasah masing-masing, begitu. Misalkan MTS 8, MGMP MTS 8 sendiri. MTS 2, mereka MGMP sendiri di madrasahnya sendiri bersama dengan guru-guru di lingkungannya, seperti itu. Oh, nggih. Nah, dari MGMP itu kita bisa menghasilkan beberapa produk. Misalnya kita bisa membuat modul, kita bisa memecahkan masalah, kita bisa membuat soal bersama untuk misalkan untuk PAT, untuk UTS, untuk PAS. Kita bisa belajar bersama bagaimana cara pembuatan soal yang baik sesuai dengan
kaidah, penulisan soal dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali peran MGMP. Oh, nggih, Bu. Nggih. Hmm. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah guru-guru yang mengajar pada sekolah MTS 8 ini sudah termasuk dalam standar profesionalitas kualitas pendidikan, Bu? Insya Allah semuanya sudah. Nah, karena Bapak Ibu guru juga sudah mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada, sehingga tidak ada Bapak Ibu guru yang mengajar tidak sesuai dengan kurikulum, karena memang Bapak Ibu juga sudah selalu update dengan kurikulum revisi yang sudah di sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kepala sekolah selalu memantau kita bagaimana cara pembelajaran kita, melalui apa, yaitu melalui supervisi. Bapak Kepala Sekolah selalu mendampingi, selalu mengingatkan dan memantau pekerjaan Bapak Ibu guru, sehingga insya Allah Bapak Ibu guru sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan guru profesional. Nggih, Bu, nggih. Berarti selalu dipantau oleh kepala sekolah, ngoten nggih, Bu? Iya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu mempunyai jadwal supervisi untuk memantau pembelajaran Bapak Ibu guru setiap hari. Jadi ada jadwal untuk memantau, sehingga pembelajaran Bapak Ibu guru itu bisa tercover, baik itu melalui kepala madrasah, melalui wakil kepala madrasah, melalui KTU dan lain sebagainya. Sehingga nggak mungkin Bapak Ibu guru teledor dan lain sebagainya. Nggih, Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Bu, ditanyakan oleh rekan saya, Bu. Iya. Iya Ibu, baik. Untuk yang selanjutnya ini kami akan mewawancarai terkait tentang fasilitas sekolah, Bu. Nah, di MTS 8 ini, apakah fasilitas sekolah memadai untuk mendukung strategi yang ditetapkan sekolah guna untuk menghadapi perubahan kurikulum yang sebelumnya, seperti perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 13 atau ke kurikulum 13 revisi ini? Gimana Bu itu untuk fasilitasnya? Iya, insya Allah untuk fasilitas madrasah sudah memenuhi, karena tidak ada perubahan yang signifikan untuk perubahan kurikulum 13, KTSP ataupun revisi. Jadi dari situ kita sudah untuk fasilitas madrasah insya Allah semuanya memenuhi, kecuali fasilitas yang memang sebelumnya kita tidak punya. Nah, untuk sementara fasilitas di madrasah kita yang mendukung, kita juga punya lab bahasa, kita juga punya lab IPA. Meskipun sementara lab IPA itu digunakan sebagai kelas karena memang kita mempunyai kekurangan kelas. Nah, sehingga untuk lab IPA punya, tapi sementara untuk kelas. Kita juga mempunyai lab komputer. Nah, kita juga mempunyai greenhouse untuk mendukung pembelajaran di luar kelas. Punya kebun, taman, dan lain sebagainya. Sehingga ketika siswa-siswi kita belajar di luar, praktek, dan lain sebagainya, insya Allah ada lahan atau wahana untuk pembelajaran di luar kelas tanpa harus keluar madrasah, seperti itu.
Oke, Bu, baik, Bu. Berarti kalau dari fasilitas sekolah ini insya Allah sudah memadai semua ya, Bu. Tadi Iya. tapi beberapa yang ada kekurangan kelas itu tadi ya, Bu. Dan Iya. gantinya itu kelasnya diganti di lab IPA. Iya. Itu apakah tidak ada strategi lain atau bagaimana cara mengatasi kekurangan? Misal ada kelas yang crash gitu, Bu. Mungkin lab IPA juga dipakai tapi kelas lain juga mau pakai gitu, bagaimana, Bu? Iya, untuk pembelajaran misalkan untuk lab IPA, apabila ada praktikum, kita bisa melaksanakan di luar kelas atau kita ambil alatnya saja, kemudian kita praktikum di luar kelas. Kalau di tingkat MTS itu kan untuk praktikumnya tidak serumit tingkat SMA, sehingga apabila penelitian praktikum itu dilaksanakan di luar lab tidak apa-apa, tidak masalah. Selama ini insya Allah tetap berjalan dengan lancar, sehingga praktikum itu bisa kita laksanakan di dalam kelas, kita ambil alatnya, bisa kita laksanakan di luar kelas. Toh alatnya juga tidak begitu mahal, bisa memakai alat yang sederhana seperti itu. Dan untuk memecahkan persoalan kelas itu ya kita berhubungan dengan dana. Kalau dana harus berhubungan dengan pemerintah. Selama ini untuk bantuan pemerintah memang belum ada, karena madrasah kita tanahnya adalah tanah wakaf. Jadi apabila mengajukan dana itu kita sulit, karena yang didanai oleh pemerintah itu adalah tanah milik negara, seperti itu. Nah, sedangkan peminat di madrasah kita banyak, sehingga kita kekurangan kelas seperti itu, Mbak. Oh, enggak, baik, Bu. Kemudian berarti kalau di masa pandemi seperti ini fasilitas sekolahnya itu ya, Bu, enggak dipakai gitu ya, Bu? Maksudnya Gimana? Kita belajar secara tatap muka, kita belajar secara daring, kita sudah berkali-kali mengajukan permohonan untuk pembelajaran tatap muka, meskipun kita adakan secara bertahap atau bergantian, satu hari masuk satu kelas juga belum diizinkan, sehingga kita tetap pembelajaran secara daring. Otomatis fasilitas yang ada di madrasah itu sekarang tidak terpakai kecuali wifi. Untuk pembelajaran daring Bapak Ibu yang ada di madrasah. berarti kalau selama pandemi ini full online deh, Bu? Iya, full online. Ada yang luring, Mbak. Itu siswa-siswi yang memang sulit untuk, karena tidak ada sinyal ataupun mereka tidak kuat untuk membeli paketan, ya mereka bisa luring. Misalkan mereka datang ke madrasah untuk mendapat materi atau soal, kemudian diambil, nanti hasilnya dikumpulkan kembali seperti itu. Tapi tidak banyak, hanya sebagian kecil saja seperti itu. Gitu. Ini lanjut ke topik pertanyaan berikutnya nih, Bu. Terkait tentang pembelajaran, apakah setiap tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan kompetisi dasar yang dirumuskan oleh Kemendikbud, Bu? Iya, sudah, Mbak. Karena tujuan pembelajar kita mengacu pada indikator, sehingga tujuan pembelajaran kita ada dasarnya. Tidak pengembangan tujuan pembelajaran kita itu berasal dari indikator yang diambil dari silabus, sehingga insya Allah sesuai dengan indikator pembelajaran.
Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini, kalau di masa pandemi, apakah semuanya sudah tercapai, Bu? Atau mungkin ada beberapa kendala materi yang sulit Iya. dijelaskan atau gimana? Banyak sekali, Mbak. Banyak sekali materi-materi yang tidak tersampaikan. Jadi tujuan pembelajaran kita selama pandemi ini hanya bagaimana caranya kita menyampaikan kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari atau mengarah kepada akhlak mulia. Karena untuk menyampaikan materi secara maksimal kita juga tidak bisa. Nah, contohnya kita mau mengajarkan tentang matematika. Kita hanya memberikan materi lewat video, lewat YouTube, lewat PowerPoint dan lain sebagainya. Itu kita hanya menyampaikan saja kalau secara daring. Nah, kita sampaikan itu, apakah siswa-siswi semuanya itu bisa memahami? Kita tidak tahu. Nah, jadi untuk materi itu tidak bisa tersampaikan semua. Kalau insya Allah sebagian kita sampaikan, tapi untuk siswa menangkap materi yang kita sampaikan itu sulit. Sebagian kecil mungkin bisa menangkap, bisa belajar sendiri, yang bagi anak-anak yang kreatif, yang mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Tapi bagi siswa-siswi yang pasif, yang semangatnya kurang, itu sangat tidak efektif untuk pembelajaran ini. Tapi meskipun demikian, semasa pandemi ini kita juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi pembelajaran, misalkan ada KSM, kompetisi sains madrasah. Kemudian juga kita mengikuti lomba LKTI, lomba karya ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi sebagian siswa-siswi yang aktif dan punya semangat belajar, mereka sangat giat meskipun secara daring untuk pandemi ini, tapi mereka tidak patah semangat, tetap mengikuti kompetisi seperti itu. Untuk kompetisinya berarti secara online juga nggih, Bu? Iya, secara online, karena memang kita tidak boleh berkumpul dan harus social distancing. Jadi yang kita laksanakan kompetisi-kompetisi itu selalu online. Meskipun ini sains madrasah, itu kita laksanakan secara online. Bahkan kemarin KSM tingkat nasional juga secara online, tingkat provinsi juga online, tingkat kabupaten juga online. Berarti untuk tujuan pembelajaran di masa pandemi ini bisa dibilang agak menurun ya, Bu ya? Maksudnya pencapaiannya itu kepada kalau tujuannya peserta didiknya. Iya, kalau tujuan kita tetap, cuman hasilnya yang menurun. Karena memang kita menyampaikannya tidak bisa maksimal. Kalau kita menyampaikan, Mbak, tapi penerimaannya yang tidak maksimal. Bapak Ibu guru, cara menyampaikan maksimal, tapi kemungkinan sulit untuk ditangkap anak-anak. Karena emang kan sekarang peserta didiknya juga punya kemampuannya beda-beda ya, Bu. Jadi ya itu. Mereka juga jenuh, Mbak. Gurunya jenuh, pembelajaran secara daring susah, Mbak. Apalagi siswanya hanya lewat HP, nggak ketemu anak-anak. Nah, jadi pembelajaran daring itu sangat membosankan sebenarnya. Dan untuk berarti bahan atau sumber belajar yang digunakan ini kalau pandemi ya lewat modul YouTube gitu nggak, Bu? Iya, video yang dikirimkan Bapak Ibu guru,
kemudian bisa PowerPoint, bisa kita mengadakan Zoom meeting, bisa mendengarkan suara not voice dari Bapak Ibu guru. Banyak sekali mereka bisa melihat YouTube sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru. Bisa mencari artikel karena mereka membawa HP, bisa mencari di Google juga. Jadi malah sumber pembelajaran lebih banyak untuk pembelajaran secara daring. Gitu. Untuk kayak penugasannya gitu Bu, apakah Ya. juga menggunakan aplikasi Google Classroom atau Iya. yang lain gitu Bu? Iya, untuk penugasan dan juga ulangan harian, ulangan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, kita juga menggunakan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan melalui e-learning, Google Classroom, Google Form, dan lain sebagainya. Yang penting kita gunakan aplikasi yang bisa dijangkau oleh siswa. Seperti itu. Nanti kalau ketika kita mengadakan ulangan akhir semester misalkan, kalau anak-anak yang tidak bisa menjangkau, tidak punya paketan, tidak ada sinyal atau tidak ada HP, maka mereka bisa datang ke madrasah, mengerjakan soal ulangan itu di lab komputer. Tetap secara daring, tapi mereka dikasih fasilitas di madrasah dengan menggunakan komputer madrasah di lab komputer. Seperti itu. Terus untuk penggunaan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet itu apakah ada batasannya Bu? Mungkin satu semester berapa kali gitu Bu? Oh, tidak ada batasan, kita serahkan semuanya kepada Bapak Ibu guru ketika mereka mengadakan pembelajaran. Jadi kita tidak membatasi Bapak Ibu guru, juga tidak memberikan target pada Bapak Ibu guru. Yang penting Bapak Ibu guru bisa memberikan materi, bisa mengajar, bisa berkomunikasi dengan siswanya. Jadi kita semuanya serahkan ke Bapak Ibu guru untuk pembelajaran kepada siswa-siswi. Tapi ada satu aplikasi yang wajib digunakan Bapak Ibu guru, yaitu e-learning. Iya, karena itu pemerintah untuk memantau Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Yang lainnya sunnah, yang wajib satu. Ya. Kemudian untuk kalau lagi offline gitu Bu, Iya. bahan pelajarannya juga dari modul atau PPT yang disediakan oleh guru sendiri atau bagaimana Bu? Oh, kalau pas online ketika pandemi atau tatap muka Mbak? Pas tatap muka maksudnya Bu? Oh, kalau tatap muka banyak sekali. Kita bisa menggunakan modul. Kita juga bisa menggunakan video, yaitu dengan menggunakan proyektor. Kemudian bisa menggunakan alat peraga dan lain sebagainya. Untuk di MTS 8 sendiri itu apakah juga menggunakan LKS gitu Bu? Iya, Menggunakan LKS juga berarti ya Bu? karena itu merupakan salah satu alat pembelajaran yang lebih murah dan lebih praktis, Mbak. Karena kita juga menggunakan buku paket yang dipinjamkan oleh madrasah. Tetapi buku paket itu tidak bisa mengcover semua siswa karena memang bukunya terbatas. Nah, kemudian buku perpustakaan itu juga nantinya akan dikembalikan. Khawatirnya kita dikembalikan karena pinjam buku itu waktunya hanya 2 minggu. Nah,
Jadi untuk kekhawatiran nanti anak-anak tidak mempunyai catatan, tidak mempunyai bekas dan lain sebagainya, maka kita menggunakan bahan ajar untuk membantu, yaitu dengan menggunakan LKS. Iya, berarti tadi penggunaan LKS juga sebagai itu ya Bu, sumber bahan pelajaran utama juga berarti ya Bu ya? Bukan utama sih sebenarnya Mbak, hanya sebagai alat bantu saja. Karena juga LKS itu tidak wajib kok. Selama pandemi ini tidak wajib, hanya yang menginginkan saja. Jadi yang menginginkan bisa dibeli, belinya juga tidak di madrasah. Menurutku yang penting LKS-nya itu bahan ajarnya itu sama dengan yang lainnya, dengan punya Bapak Ibu guru, sehingga tidak kesulitan jika nanti dalam pembelajaran atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Siap. Untuk topik selanjutnya itu ada terkait tentang penilaian Bu. Jadi bagaimana sekolah menilai kinerja kepala sekolah? Untuk dari program-programnya, dari kegiatan beliau, ketika Bapak Kepala Madrasah melaksanakan supervisi dan lain sebagainya, itu jadi untuk penilaian kepala madrasah sebenarnya bukan kita yang berhak, tapi untuk penilaian secara apa ya Pak ya, bukan penilaian secara formal kalau Bapak Ibu guru. Sehingga untuk penilaian yang kepala madrasah itu yang menilai adalah atasan, misalkan pengawas dan kemenak sendiri. Itu. Kalau kita Bapak Ibu guru, nah itu terkait dengan apa ya, dinas beliau di madrasah kita. Nah, jadi untuk penilaiannya gimana ya? Dari atasan Ibu berarti. Untuk kepala madrasah memang yang penilainya adalah pengawas dan kepala kemenak sendiri dari Penma. Sehingga kita bawahan tidak berhak menilai. Kalau itu kan tadi terkait tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau dari penilaian kinerja guru sendiri itu bagaimana Bu? Iya, banyak sekali cara penilaian. Dari cara kita mengajar, dari supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Madrasah, itu cara penilaian Kepala Madrasah kepada Bapak Ibu guru. Nah, kalau dari Kepala Madrasah itu pembelajaran, kedisiplinan kita untuk pembelajaran dilihat dari supervisi kita, dari KGB kita, dari perilaku kita. Itu kalau kepala madrasah. Kalau dari kantor, kedisiplinan kita, kedatangan kita, kemudian keterlambatan kita, pulang cepat atau tidak masuk izin kita. Jadi Bapak Ibu guru yang menilai tidak hanya dari kepala madrasah saja, tetapi dari kantor juga. Oh gitu. Untuk penilaian terhadap peserta didiknya ini, metode yang digunakan oleh guru itu seperti apa Bu? Untuk penilaian bermacam-macam. Penilaian kita itu ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian kebiasaan, penilaian kerja sama teman sejawat,
kemudian penilaian akhlak, dan lain sebagainya. Jadi penilaian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru tidak hanya penilaian pengetahuan tentang materi pembelajaran saja, yang dilakukan dari berbagai unsur penilaian kepada siswa-siswi kita. Berarti itu penilaiannya apakah tergantung guru yang mengajar atau memang sudah ditetapkan dari kebijakan kepala sekolah? Apa bagaimana, Bu? Kan kalau pengetahuan, keterampilan itu memang sudah pakem. Sudah ketentuan yang dituntut oleh Bapak Ibu guru bahwa penilaian itu ada dua. Itu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian penilaian sikap itu juga tetap kita laksanakan. Karena dalam pembelajaran kita tidak hanya dituntut untuk memberikan materi atau menjadikan siswa menjadi siswa yang berprestasi. Tetapi kita juga bertujuan bagaimana caranya anak didik kita menjadi anak yang solih-solihah dan berakhlak mulia. Sehingga penilaian kita tidak hanya fokus pada penilaian pengetahuan dan keterampilan saja. Jadi sikap, tingkah laku, pembiasaan, bagaimana cara bergaul dan lain sebagainya itu kita nilai juga. Karena kita mengarahkan kepada siswa-siswi menuju siswa yang solih-solihah dan berakhlak mulia itu. Oke. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang kurikulum darurat di masa pandemi, Bu. Itu kalau di MTS sendiri penerapan implementasinya, kemudian kendala-kendala dari penerapan kurikulum darurat itu bagaimana, Bu? Ya, memang untuk penerapan kurikulum K13 yang revisi itu revisinya kan pada kurikulum materi yang kita sampaikan ya Mbak. Untuk revisi itu revisi materi sebenarnya. Jadi untuk penyampaian materi itu memang kita tidak bisa maksimal Mbak kepada siswi. Tapi meskipun tidak bisa maksimal, kita tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar materi yang kita sampaikan itu bisa tuntas, bisa tersampaikan kepada siswa-siswi dengan baik, dan anak-anak juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan hasilnya bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Berarti sama seperti yang pertanyaan awal ya Bu, kendalanya gitu. Ya. Seperti paketan, terus sinyal juga ya Bu. Terus HP-nya juga. Oke. Untuk sekolahnya ini apakah memiliki taktik tersendiri Bu untuk melangsungkan pembelajaran yang tetap efektif di tengah pandemi seperti ini? Ya banyak sekali Mbak. Untuk taktik bagaimana caranya agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, bisa tercover semuanya, tujuan kita juga bisa kita laksanakan dengan baik. Kita pernah juga mendatangkan siswa-siswi dulu ketika ada pembagian paket. Dulu kan ada toh bantuan paket dari pemerintah. Nah, yang dulu ada. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, Mbak. Ketika pembagian paket, nah waktu itu karena ada izin kita membagikan, di sela-sela itu kita memberikan pembelajaran supaya paling tidak anak-anak bisa meskipun sedikit bisa pembelajaran tatap muka seperti itu. Okay. Kemudian
bagi siswa yang memang tidak bisa ataupun bagi siswa yang menghadapi kompetisi bisa kita datangkan ke madrasah dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita berbagai cara sudah berusaha bagaimana caranya agar kita bisa memberikan pembelajaran yang semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu kita, agar siswa-siswi tetap bisa belajar dengan baik. Berarti tadi taktiknya itu ada yang mendatangkan siswa-siswi ketika pembagian paketnya tadi, terus yang bagi siswa menghadapi kompetisi itu nanti didatangkan ke madrasah, terus sama yang di awal tadi untuk siswa yang kurang mampu itu juga dibelikan HP itu tadi Bu ya, dengan bantuan paketan juga. Iya, kemarin juga ada lomba LKTI Mbak, juga ada kemarin juga ada 2020 kemarin bulan apa ya, akhir 2020 kita juga mengadakan workshop yang diikuti oleh siswa-siswi kita dan pendampingnya untuk menghadapi lomba karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah kita berhasil mengirimkan 5 tim untuk mengikuti LKTI. Jadi yang didatangkan tidak hanya siswa-siswi yang menghadapi masalah saja, tetapi siswa-siswi yang berprestasi, yang ingin berkompetisi di bidangnya masing-masing, kita arahkan, kita bina, kita bimbing di madrasah. Karena tidak mungkin kita mengadakan secara daring. Oke. Kalau dari mungkin takutnya terjadi miskonsepsi juga ya Bu? Iya betul. Nah nanti juga anak-anak pembelajarannya kurang maksimal. Karena kita khawatir apa yang kita sampaikan nanti mereka tidak paham, diam saja. Kalau kita bertatap muka itu lebih enak. Nah, adapun yang dibimbing juga mereka mempunyai pembimbing masing-masing. Misalkan di bidang IPS, mereka berkumpul di bidang IPS dengan pembinaan guru IPS. Bidang matematika juga begitu. Jadi kita tetap menggunakan protokol kesehatan secara maksimal. Sudah bisa ditangkap. Untuk pertanyaannya ini sudah habis Bu. Alhamdulillah. Terus surat pengantarnya apa sudah disampaikan ke madrasah, Mbak? Kalau surat pengantarnya masih belum, Bu. Masih tenjenengan dulu. Oh iya. Nanti untuk surat pengantar tolong disampaikan langsung ke madrasah ya. Oh, nggih, Bu. Ke Karena Bu. itu nanti melalui kantor Nggih. tata usaha. Jadi nanti kita tidak bisa memberikan, kalau panjenengan belum sebenarnya wawancara seperti ini harus sudah ada surat pengantarnya dulu baru wawancara. Oh, Ya. nggih, Bu. Gitu ya. Nggih, Bu. Ya, makanya kemarin kita tunggu sembari menunggu waktu senggang, tak tunggu surat pengantarnya kok nggak diantar-antar. Oh. Iya, jadi prosedurnya mendatangkan atau mengantar surat pengantar dari kampus dulu, nanti diizinkan dari kantor kepala madrasah, baru wawancara. Seperti itu mestinya prosedurnya ya. Nggih. Jadi kebetulan juga kemarin sampean pas aku sibuk dari ikut BIMTEK yang keluar, kemudian diseminasi yang di Kemenak, acara di Wiyata juga sampai hari ini mendatangkan wali siswa, juga diburu dengan data EDM juga yang harus segera di-store. Jadi mohon maaf sampean
selalu jadwalnya tertunda-tunda seperti itu ya. Oh, nggih Bu. Oke. Saya kalau sampai di rumah mesti capek terus ngantuk. Nggih mboten napa-napa Bu. Iya. Berarti niki suratnya diantar ke TU, mangke kula menemuni Iya. atas nama sinten nggih Bu? Ke kantor saja, mau mengantar surat pengantar untuk penelitian seperti itu. Oh nggih. Nanti diarahkan ke kantor atau ke PTSP. PTSP pelayanan satu pintu. Nggih. Langsung nanti bisa masuk, itu ada kepala madrasah di situ pelayanan PTSP. PTSP nanti jenengan tanya di situ bisa dilayani. Oh nggih Bu, nggih. Pun kurang lebih ngoten Bu untuk wawancara hari ini Bu. Iya. Mohon maaf ya kalau keterangan saya kurang memuaskan bagi sampean. Oh nggih Bu, nggih sami-sami nggih. Insya Allah sudah memuaskan kok Bu. Nggih mriki nggih mohon Ngapunten, maaf Bu, Bu. malam-malam Nggih ganggu. malam-malam. Telepon Ya nggak jenengan. apa-apa karena siang juga nggak ada waktu. Ya tadi janjian sama Mas setelah Isya tapi ternyata saya tertidur. Terus anak saya ada telepon Bu gitu. Maaf ya Mas ya. Nggih mboten napa-napa Bu. Iya.